Masih di Jet Dynasty episode 5, bocoran cerita Jet Dynasty episode 5. Hai, bagaimana kabarnya guys? Jumpa lagi di channel Ala Volam Movie. Di video ini Mimin akan nyiapin angin segar dengan ceritain alur cerita Jet Dynasty episode 5 tipis-tipis guys. Perlu diperhatikan juga, spoiler ini hanya alur ceritanya saja ya guys ya. Jadi cerita sama gambarnya mungkin berbeda guys. Video yang akan ditampilkan adalah video dari episode 1 sampai 4 karena episode 5 dan seterusnya belum rilis sama sekali. Namun meski begitu video ini akan memberikan narasi dan pembahasan baru yang akan melangkah jauh ke depan. Aduh, baru mulai aja udah capek ya. Oke. Seperti biasa siapin rokok dan kopinya ya. Tanpa banyak cocot apalagi bacot, yuk diseruput dan disedot tuh rokok. Oke, di episode 5 nanti Xiao Fan tetap tidak berkembang cepat. Hal ini membuat Xiao Fan pun merasa malu. Bagaimana tidak, ia lelah menghabiskan waktu hampir 5 tahun lebih di perguruan bambu besar. Namun, hasil yang ia dapatkan sangat tidak memuaskan sama sekali. Sejak perjalanan misterius ke lembah beberapa hari yang lalu, Xiao Fan kini menjalani hari-hari yang juga semakin tak stabil. Kondisi fisiknya Xiao Fan semakin lemah dan mudah sekali lelah. Xiao Fan awalnya mengira jika itu terjadi sebab luka yang ia alami ketika berada di lembah. Namun setelah diperiksa tidak ada satupun luka pada tubuhnya. Xiao Fan berniat bertanya pada gurunya, Tian Buyi ataupun senior yang lain, tapi Xiao Fan tidak berani melakukan itu. Keadaan Xiao Fan yang lemah ini membuat Xiao Fan kehilangan sejumlah tenaga dalam latihannya. Bahkan ia yang biasanya menebang sekitar 2 bambu hitam sekarang hanya mampu menebang 1 bambu hitam sepanjang hari dengan kondisi yang ngos-ngosan. Aduh, sama kayak saya nih baca ngos-ngosan. Hal yang dialami Xiao Fan terus terjadi selama 2 bulan. Namun meski begitu Xiao Fan harus tetap latihan karena sebentar lagi akan diadakannya kompetisi antar padepokan. Hal ini bertujuan untuk mengecek perkembangan kekuatan yang murid perguruan Xiyun. Melemahnya keadaan Xiao Fan juga disadari oleh beberapa senior yang lain yang membuat mereka hanya bisa saling memandang. Di saat terpuruk seperti itu, Xiao Fan terus mendapatkan ketenangan dari Lin Er karena Lin Er tahu betul bagaimana perasaan Xiao Fan yang selama ini terus berjuang namun hasil tetap di bawah harapan. Saat makan malam tiba, percakapan kecil terjadi di sana. Tian Buyi mendapatkan laporan dari Darren tentang keadaan Xiao Fan saat ini yang semakin tak kunjung berkembang. Di sini istrinya Tian Buyi tidak menyalahkan Xiao Fan sepenuhnya. Ia lebih menyalahkan Darren dan senior lain karena dianggap telah gagal dalam melatih Xiao Fan selama 5 tahun ini. Perbincangan kemudian beralih karena salah satu senior telah punya kemampuan untuk memindahkan satu objek. Akibat kejadian ini, senior itu pun diperintahkan oleh Tian Buyi untuk memperdalam ilmunya di pegunungan. Sedangkan tugas di dapur akan dikelola sepenuhnya oleh Xiao Fan. Singkatnya, Xiao Fan berhasil menyiapkan makanannya dan sangat digemari oleh seluruh orang yang ada di bambu besar. Meski Xiao Fan sangat lemah dan kultivasi, setidaknya Xiao Fan masih bisa diandalkan dalam memasak. Xiao Fan pun tersenyum bahagia melihat kebahagiaan Tian Buyi ketika memakan hasil masakannya. Sementara itu monyetnya telah berhasil berteman baik dengan Do Huan, anjing bambu besar. Dan tahun ini adalah tahun di mana akan diadakan kompetisi para murid. Sebagai murid dari puncak bambu besar, Xiao Fan juga diharuskan ikut serta. Murid puncak bambu besar hanya ada 7 orang termasuk Xiao Fan dan berdasarkan informasi yang disampaikan, padepokan puncak naga turnamen para murid dimajukan. Tian Lin Er yang melihat Xiao Fan tertekan lalu memberikan sebuah buku. Lin Er mengambil buku itu diam-diam dari ayahnya dan meminta Xiao Fan belajar dari buku tersebut. Setelah Xiao Fan belajar buku itu, kakak senior Xiao Fan memanggilnya. Kakak senior Xiao Fan menunjukkan harta ajaibnya. Harta itu berupa dadu. Selanjutnya lonceng berbunyi penanda turnamen 7 puncak. Capek juga bacanya. Oke sedulur, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Xiao Fan menegangkan pertandingan yang ke-100 lawan Jin Yun.
Oke sedulur, jadi itu rekap singkat dari Alavola Movie yang dapat disampaikan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya ya, yang dimana Xiaofan memenangkan pertandingan yang ke-100 lawan Jin Yoon. Oke, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa dibantu like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye.